Bagaimana persiapan dan prediksi debat perdana Cawapres untuk pemilihan Presiden 2024? Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kembali mengadakan debat untuk kandidat calon presiden dan wakil presiden, capres dan cawapres yang berpartisipasi dalam pemilihan presiden 2024. Pada Jumat, 22 Desember 2023, debat kedua di Jakarta Convention Center (JCC) di Jakarta Pusat akan memberikan ketiga cawapres lebih banyak waktu. Artinya, ini merupakan kesempatan pertama bagi cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, juga dikenal sebagai Caimin, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD untuk menyampaikan gagasan mereka di arena debat Pilpres 2024. Keuangan, investasi, pajak, perdagangan, infrastruktur, perkotaan, anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, dan daerah, serta ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital akan menjadi tema debat Cawapres kali ini. Emrus Sihombing, pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), memperkirakan bahwa debat Cawapres yang akan datang akan lebih menarik daripada debat pemilihan presiden pertama pada Selasa, 12 Desember 2023 lalu. Dia berpendapat bahwa ketiga kandidat cawapres masing-masing memiliki cara unik untuk menyampaikan ide-ide mereka, meskipun tidak semuanya memiliki pengalaman dalam ekonomi. Semua orang tahu bahwa Cak Imin berasal dari politikus yang pernah menjabat di legislatif dan eksekutif, sementara Gibran berasal dari bisnis dan saat ini menjabat sebagai kepala daerah atau tepatnya wali kota Solo. Sementara itu, Mahfud adalah akademisi dan telah lama menjadi politikus yang pernah menjabat di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tema yang diperdebatkan tidak selalu menukik. Misalnya, kemarin tentang hukum tidak mencapai pasal-pasal. Semuanya pasti tentang makro. Misalnya, APBN tidak mungkin menghitung secara detail karena itu. Emrus mengatakan, saya pikir tiga kandidat ini bisa menjelaskan pandangan-pandangannya. Emrus kemudian membahas setiap modal yang dimiliki oleh ketiga kandidat yang akan berpartisipasi dalam debat Cawapres besok. Dia memulainya dengan Mahfud MD yang memiliki banyak pengalaman dalam berbagai posisi seperti Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, anggota DPR, Ketua MK, dan sekarang Menko Polhukam. Dari perspektif perdebatan, Mahfud MD sudah memiliki pengalaman yang luar biasa. Mahfud pernah berada di DPR dan pernah berdebat dengan partai lain. Dia sudah terbiasa berdebat dengan pemerintah di parlemen, di MK, dan juga di pemerintahan dengan DPR, kata dia. Selain itu, Caimin yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan beberapa kali menjadi anggota DPR, Wakil Ketua DPR, dan Wakil Ketua MPR. Dengan pengalaman sebanyak itu, tentu saja Caimin memiliki kekuatan untuk berdebat dengan baik. Emrus mengatakan bahwa Caimin masih kalah dari Mahfud MD. Ada hubungan antara faktor psikologis dan fisik. Bukankah Muhaimin Junior Mahfud MD di PKB Universitas Nahdlatul Ulama? Kemudian, Mahfud MD juga adalah orang Gus Durian dan Muhaimin bisa dianggap membawa PKB Gus Dur. Oleh karena itu beban psikologis, katanya. Sementara Gibran hanya memiliki pengalaman menjadi kepala daerah dalam pemerintahan, dia belum genap 3 tahun menjabat sebagai wali kota Solo. Akibatnya, dia kurang memiliki pengalaman debat dibandingkan dengan dua kandidat cawapres lainnya. Oleh karena itu, Emrus memperkirakan bahwa Mahfud MD akan menjadi pembicara utama dalam debat cawapres Jumat malam nanti. Tidak ada topik mikro atau mendetail dalam perdebatan ini, melainkan topik ekonomi makro. Pengetahuan umum menjadi sangat penting. Dia menjelaskan, maaf, saya berpendapat bahwa dari 3 kandidat ini, Mahfud memiliki pengetahuan umum yang lebih baik, didukung oleh kemampuan debatnya yang saya uraikan tadi. Meskipun demikian, Emrus tidak setuju dengan mereka yang mempertanyakan kemampuan Gibran dalam debat Cawapres yang akan datang. Saya kira tidak perlu diremehkan.
Kalau ada yang meremehkan, itu juga tidak tepat. Karena masing-masing dari mereka mungkin memiliki keuntungan. Selain itu, dia menyatakan bahwa Gibran mungkin satu-satunya orang yang pernah atau saat ini menjabat sebagai kepala daerah. Mereka bertiga sama saja, namun demikian Pak Mahfud dan Caimin mungkin memperoleh keuntungan karena memiliki banyak pengalaman di bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dan Caimin juga telah lama menjabat sebagai ketua partai politik. Itu baik-baik saja untuk mereka, katanya. Selain itu, Hensat tidak setuju dengan gagasan bahwa Gibran seolah-olah tidak diperhitungkan dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, justru Gibran yang meremehkan Indonesia karena pencalonannya yang sempat diwarnai kontroversi karena keputusan MK. Dia benar-benar meremehkan Indonesia, dan itu belum waktunya. Jangan ulangi. Meskipun kita tidak meremehkan Gibran, dia sendiri yang meremehkan kita. Seolah kita bodoh semua kali dia bisa maju karena kapasitasnya. Orang dia bisa maju karena pamannya, karena bapaknya, kata dia. Hensat menandaskan, Jad itu tadi, kalau dia, Gibran, bagus ya, memang dia harus bagus anak presiden. Masa dia enggak bagus? Kalau dia enggak bagus, ya memang belum waktunya.